yang seperti biasanya yaitu tentang pelajaran bahasa Indonesia. Namun sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, baiklah, sebelum mulai pelajaran, terlebih dahulu Pak Guru akan memberikan atau kita akan menyanyikan sebuah lagu Indonesia Raya. Masih ingat lagu Indonesia Raya? Baik. Baiklah, kita nyanyi lagu Indonesia Raya bersama-sama. Baiklah, kita mulai sama-sama. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpahnya darahku. Di sanalah aku berdiri, dari Bandung ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Barulah jiwanya, barulah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, untuk lebih semangat lagi kita menggunakan tepuk satu, masih ingat? Masih. Oke, tepuk satu, tepuk dua, tiga, tepuk diam. Oke, kita konsentrasi itu memainkan. Ya, kita konsentrasi. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Sudah dua. Yes. Baiklah, kita terlebih dahulu absen. Siapa di antara kalian yang hari ini tidak masuk? Siapa yang tidak masuk ini? Ya, Farhan. Yang lain masuk semua? Semua. Baiklah. Tadi malam aja rumah kalian. Belajar tentang apa? Membaca rumah kalian. Membaca apa saja di rumah? Ayo. Matematika. Baik. Bahasa Indonesia. Baiklah. Hari ini Pak Guru akan memberikan materi tentang membaca. Membaca apa? Membaca buku. Tujuan membaca itu adalah supaya apa? Kita memahami cerita yang ada di dalam buku. Di dalam buku. Misalnya dalam buku cerita ini sini ada cerita tentang Kiki dan teman-temannya. Apa saja yang dilakukan Kiki dan teman-temannya. Nah, di sini mereka sedang bermain di mana tadi? Di taman. Ya, di taman. Nah, di sini kita memberikan tentang kegiatan anak yang bermain di mana? Di taman. Bermain di taman itu kita pertama-tama itu kita harus saling apa? Menjaga supaya kebersihan dan juga saling menolong. Contohnya apa tadi? Misalnya ada teman yang jatuh, kawan yang tidak jatuh itu tadi menolong temannya. Kemana membawanya? Ya kalau di sekolah dia membawa ya ke kantor. Kalau di rumah
memberikan apa pertolongan kepada teman yang sedang jatuh. Itu juga di sekolah bermain itu ada aturannya, tidak boleh selalu kita ikut dengan teman, saling apa? Membantu. Nah, terus membaca. Apa tujuan kita membaca? Ada tahu apa membaca itu? Nah, apa membaca? Tujuan membaca apa? Supaya kita pintar mengetahui apa yang ada di buku isinya ini. Nah, di sini ada cerita tentang Kiki dan teman-temannya. Coba kalian buka halaman 5. Halaman 5. Nah, di situ ada kegiatan anak. Nah, coba kalian perhatikan halaman 5 itu Kiki sedang bermain di taman belakang. Dia dengan teman-temannya. Nah, iya. Sekarang pertanyaannya, siapa yang ikut Kiki dan teman-temannya itu bermain di belakang? Pasti ada temannya kan? Siapa temannya? Misalnya di sini saya sebut namanya Kiki, Ani, Ida, Farhan. Nah, mereka ikut bermain di taman belakang. Nah, misalnya temannya ada yang jatuh. Apa yang dilakukan Kiki terhadap kawan-kawannya? Iya, membantu. Nah, ini tujuan kita di sekolah ini. Di sekolah ini kalau kita bermain dengan kawan-kawan, ada kawan yang jatuh, ada yang bertengkar. Apa yang harus kita lakukan? Coba yang bisa. Menolong teman yang jatuh. Jadi harus kita Nah, ini terus berikutnya ada puisi. Pernah dengar puisi enggak? Puisi. Ya, puisi itu menginspirasikan kita untuk apa? Menyampaikan isi hati. Nah, di sini Pak Guru akan membacakan. Di sini ada puisi tentang melawan rasa takut. Puisinya melawan rasa takut. Nah, sekarang kan dengarkan baik-baik. Judulnya melawan rasa takut. Aku terbangun di tengah malam. Lampu kamarku padam, tak ada yang di dalam. Di luar hujan makin hebat. Bayangan itu makin dekat. Tak ada orang di dekat. Aku takut. Aku panik. Aku menangis. Aku beranikan diri. Ternyata si Mary. Nah, di sini judulnya itu adalah melawan rasa takut. Dalam puisi itu menceritakan kejadian di siang hari atau di malam? Di malam hari. Ya, menceritakan bagaimana isi hati yang puisi itu tadi menceritakan kegiatan di malam hari. Nah, apa yang harus dilakukan kalau kita di malam hari itu? Ayo, siapa yang pernah takut di malam hari? Ada masa takut nggak? Kalau rumah kadang-kadang kita sendiri, misalnya di kamar, takut nggak kita? Takut. Apalagi kalau kita nggak punya lampu, penerangan, gelap di kamar. Ini contohnya, lampu hidup di kamar tiba-tiba mati. Macam mana perasaan kalian? Takut. Kalau dalam keadaan takut itu, apa yang harus kita lakukan? Memberanikan diri. Iya, harus memberanikan diri, cari ke tempat yang lebih ada apa yang lebih terang, cahaya, betul. Cari tempat yang ada cahayanya, kita keluar. Nah, itu. Yang kedua kita apa? Berusaha mencari penerangan. Misalnya contohnya apa di rumah kita? Senter, dalam lampu, lilin, lampu cas. Iya, itu lampu cas kalau kita di kampung kan. Untuk apa? Memberikan penerangan di dalam kamar. Dengan adanya penerangan itu, kita apa? Merasa tidak takut lagi. Kenapa? Di sekitar kamar kita itu terang. Nah, itu salah satu ya kalau kita di rumah mati lampu. Terus yang dilakukan kita adalah mencari penerangan untuk bisa memberikan penerangan di sekitar kita. Nah, di sini saya mau bertanya lagi.
kalau kita nih dalam keadaan lampu mati, apa yang harus kita lakukan? Memberani. Lama, satu orang dulu, lama. Lampu mati, apa yang kita lakukan lama? Kamu kapan misal lampu mati, apa yang harus kita lakukan? Memberanikan diri. Memberanikan diri, jiwa kita harus dikuatkan, memberanikan diri. Yang lain apa lagi? Senter. Mengambil senter. Yang lain? Lilin. Senter HP. Senter HP. Apa lagi? Lampu cas. Lampu cas. Nah, itu salah satu ya. Jadi lampu mati kita mencari penerangan dengan salah satunya mengambil barang yang ada di rumah kita seperti senter, HP dan lain-lain yang bisa memberikan penerangan. Nah, itu salah satu contoh ya. Nah, terus yang berikutnya, nah, ini di dalam pembelajaran ini membaca ini, nah, saya ulangi ya. Kalian pernah membaca cerita? Pernah. Cerita apa yang pernah kalian baca? Dongeng. Dongeng apa? Cerita hantu. Cerita hantu apa yang kamu dapat ambil dari cerita itu? Nah, hati kita merasa apa? Merasa takut. Takut kan? Takut hati kita. Takut karena cerita yang kita ambil menceritakan ketakutan seseorang di dalam hati. Nah, kalau cerita yang gembira, pernah baca cerita yang gembira? Apa? Cerita lucu. Cerita lucu, cerita si kancil. Pernah baca si kancil? Nah, apa cerita si kancil itu? Cerita si kancil yang melewati kerbau. Pernah? Kancil berjalan di atas buaya melewati sungai. Pernah dengar itu? Kancil itu adalah hewan atau binatang yang paling pintar gitu. Dia bisa melewati sungai. Coba kalian bayangkan. Dia menyeberang sungai apa? Hai buaya, kamu boleh makan saya. Cuma kamu harus berbaris di air. Setelah itu kamu boleh makan saya. Tapi apa yang dilakukan kancil? Setelah dia lewat nyeberang itu, nyeberang itu langsung dia ke sebelah. Nah, setelah lewat langsung dia kabur. Buaya masih tidak bisa apa-apa, naik atas dia udah lewat dah. Nah, dia bisa menggunakan akalnya pintar, cerdik. Kancil itu binatang yang cerdik, tidak bisa. Boleh buaya makan saya, cuma buaya itu harus berbaris. Tujuan berbarisnya apa? Supaya kancil ini bisa menyeberangi sungai. Nah, itu cerdik dia, nama pintar. Apalagi cerita yang lucu lagi, cerita sedih dan juga cerita anak yang durhaka kepada ibunya. Apa? Maling kudang. Nah, iya, maling kudang itu adalah anak yang durhaka kepada ibunya. Nah, jadi ayah itu bawa penyebut putih, si maling kudang itu cerita-cerita itu bisa kita ambil contoh dan bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Macam maling kudang. Maling kudang itu apa sebenarnya ceritanya? Anak yang paling miskin di kampung. Miskin dan maling kudang. Pernah baca? Iya, dia hidup sama ibunya di kampung. Iya, ibunya terus suatu saat dia ingin mengubah nasibnya. Ini salah satu contoh pelajaran kita. Kalau kita ingin mengubah nasib kita harus berjuang keras. Macam kalian mau jadi misalnya jadi polisi, tentara, harus berjuang untuk mengejar apa? Pendidikan. Nah, bisa nggak sekolah kita? Jadi kita harus sekolah. Nah, itu. Nah, sekarang perhatikan. Tadi Pak Pun menceritakan tentang kegiatan membaca. Nah, di sini saya mau tanya lagi. Bacaan apa yang paling kalian senangi? Ayo katakan. Membaca apa yang paling senang? Dongeng. Sang kancil. Yang lain? Maling kundang. Yang lain lagi? Buah merah bawang putih. Nah, terus kalau dalam pelajaran ada bahasa atau bidang studi atau pelajaran yang kalian sukai, pelajaran apa? Matematika. Apa lagi? Bahasa. Ya, kalau bahasa itu kan kita harus bisa membaca dan bisa menyimak, mendengar, menulis, berhitung.
Nah itu ya, itu salah satu contoh di kelas 2 ini kalian sudah bisa membaca. Nah, membaca ini tujuannya untuk apa? Tadi saya bilang untuk apa? Mengetahui isi daripada dalam bacaan itu sendiri. Coba kalian sebutkan, kalian tulis. Tulis di buku kalian, pegang pensil, tulis. Nah, sebutkan tiga kegiatan. Tulis, sebutkan 3 kegiatan yang dilakukan Kiki dan teman-temannya. Sebutkan 3 kegiatan yang dilakukan Kiki dan teman-temannya. Nah, untuk mengerjakan itu kita bentuk 4 kelompok ya. Berarti kelompok 1, kelompok 2, 3 dan 4. Bagaimana jika kalian lakukan pemecahan masalah itu kegiatan dilakukan Kiki dan teman-temannya. Nah, terus yang kedua, pertanyaan kedua. Tulis yang kedua. Apa manfaat kita membaca? Apa manfaat atau kegunaan manfaat membaca? Nah, itu kan ada tuh manfaat membaca apa, tujuannya apa lah? Manfaat membaca. Kita Membaca. Nah, terus tanya judulnya. Nah, sekarang kita bentuk kelompok. Sekarang berarti kelompoknya ada masing-masing. Waktu kita ini ke sana. Ayo berdiri semuanya. Ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4. Ayo coba dianukan waktunya. Kita adakan kerja kelompok. Setelah itu hasilnya kita prediksi apa? Nah, silakan masing-masing. Ya, kelompok. Ya. Oke, sekarang kalian kerjakan. Silahkan ngomong sama kawan kerja kelompok macam mana pendapat kalian masing-masing. Ayo kerjakan. Apa? Boleh di bawah ini. Kerjakan. Ini saya ambil. Ya boleh. Nah ini kelompok 1. Ini tulis kelompok 1. Ya, isinya ditulis di lembaran kerja ini. Ya, tulis kelompok 1 ini, kelompok 2 Cila, kelompok 2 Moni. Ini kelompok 2 ini. Ya, kelompok 3. Ini kelompok 4, tulis kelompok 4 silakan, kelompok 4. Ya, nanti hasilnya ini dimasukkan di kertas ini. Tulis kelompok kalian. Situ nama kelompok kalian. Oke, tulis. Kelompok 3. Kelompok 3 tulis. Ya, kelompok 3. Oke. Nah, ini nama kerja ya. 1, 2, 3, 4. Tulis nama kalian. Ini kelompok 2, bisa kan? Oke. Kelompok 2 di sini nama 1, 2, 3, 4. Iya. Ya tulis namanya dulu. Nanti jawabannya di bawah itu ya. Ya, tulis nama kalian. Kelompok jawabannya sama Papa. Jawabannya tetap ada yang sama tapi berbeda-beda. Ini kan kelompok. Tapi satu kelompok jawabannya tetap sama karena kerja kelompok kan. Tetap sama. Sekarang kalian musyawarah berempat ini, tidak kan? Nah,
Jawaban di bawah, perhatikan. Aku yang ngisi. Sekarang masalahnya saya perhatikan. Ini masalah isinya benar sini. Ini memomban nama kalian. Dia kayak gelas. Oke, masa nama dulu sini. Dengar ya. Oke. Udah sekarang soalnya kan sudah ditulis kalian. Sekarang kalian rembukkan, kalian musyawarahkan berempat ini. Apa jawaban kalian berempat? Tulisnya di lembaran kerja ini. Nah, kerjakan. Jawaban bagian sisanya. Tulis di lembaran yang telah dibagikan Pak Guru. Oke. Di mana, Pak? Bapak, Di mana? Mana kata dia? gimana Pak? Kata dia. Ini kan pertanyaan. Isinya didaftarkan Sama sini. ada, Pak. Jawaban satu kelompok itu sama. Satu kelompok pasti sama, namanya kerja kelompok. Ini sama nih berempat ini, itu juga sama. Nah, sekarang isinya pindah ke sini. Ayo kerjakan. Nah, tulis isinya. Sini. 4 butir, Pak, misalnya 4 butir. Ya. 4 butir. Boleh, iya. Mana? Ya, tulis. Minta berapa tadi isinya? Apa soalnya? Bapak minta tadi. Mana soal? Pak? Ya, tulis isinya sini. Ayo. Musyawarah atau kalian perpekat dengan kawan kalian di sini apa? Tulisnya di sini. Tidak usah menggunakan buku ini, pakai lembaran yang telah dibagi Pak Guru. Jawabannya di sini loh. Ini jawaban di sini. Nah, mau untuk boleh berapa? Nah, jawaban satu apa isinya? Ya, itu maksudnya. Nah, jawaban di sini. Kalian tidak usah begini, langsung. Dan perempuan ini sepakat apa isi nomor satu, apa saja di sini. Nah, gitu. Bukan nulis ya, maka itu nanti lembaran jawaban ini dibaca ke depan. Nah, hasilnya. Sekarang kamu tulis isinya itu. Ayo, tulis. Di sini tidak perlu nulis. Isinya di lembaran ini. Langsung di sini, langsung di sini kerjanya. Iya. Ada nulis di buku itu. Ini kan lembar jawaban. Nah, ini jawaban satu. Nah, jawaban langsung di sini. Udah, pokok semua kalian berempat nih tulis. Kamu satu orang yang nulisnya. Apa isi nomor satu? Ini cari isinya. Soalan dengan ada kelompok. Nah, ayo silakan. Ayo cari isinya. Ngomong dengan kawan, ngomong. Namanya musyawarah. Jadi kita ngomong cari isi yang betul, yang baik. Apa isinya? Ayo ngomong dengan kawan. Empat. Ada isinya. Nanti kita baca di depan hasilnya ya, hasil yang kita kamu kerjakan nanti kita baca di depan. Yang bacanya kedua ya. Ya, apa? Kan membaca, hasil membaca saja. Ayo, bantu kawan yang kerjakan. Isinya, ayo. Satu itu ya, pakai lembar itu ya. Apa? Ya pokok tulis dulu di situ ya. Kita baca depan. Pokok dapat dua. Pokok ditulis isinya. Kita untuk depan. Ini enggak kan? Satu apa soalnya? Kalau sebutkan. Ini tiga, satu nih minta tiga. Iya, dah. Ya.
Supaya kita Sunda. Jangan kalau boy. Boleh aku nih. Pak, Pak. Jangan terlalu kawan. Kawan naik blok nomor 1 dah. Dah nomor 2. Blok ya kerjakan. Blok ketiga. Lupa. Blok 4. Blok ya kerjakan 4 ya. Paling cepat saling kenal saling dahulu sama Ini apa nih soal? Kan 3 bukan nomor 1 waktu 3 ininya. Kan sebutkan 3 yang disebutkan 3 1 misalnya nomor apa? 2 apa? 3 apa? Nih, nomor 1 itu sebutkan 3. Kalau sebutkan itu berarti ya sebutkan 3. 1, 2, 3. Ya. Ini ya, bisa 3 ya. Apa saja 3 itu. Kamu tidak usah ngisi di situ. Isinya di sini. Kita tulis di lembaran ini kamu kerja sama dengan yang ini ya 3 ya misalnya 1 2 3 ya kan ya sekarang buat kita membaca sekarang kedua baca apa bahannya tulis isinya di sini ya. Taktik apa ini? Banyak isinya apalagi ini supaya dapat masih bisa tambah apa? Kita membaca ini kan supaya kita ini mengetahui isi daripada cerita yang pernah kita baca. Kan membaca kan gitu, harus tulis. Kita membaca. Nih. Bantulah. Nih ha, ini kalau mau ditinggalkan, ya salah itu ya. Makanya benar depan. Di ini kan ya. Nah, ini kan jadi 8 sekian. Ganti ya boleh ganti. Dan nih. Keluar ya betul. Ini nomor 1 ini tinggalkan. Nomor 2. Ini lagi nambah benar. Ayo. Kalau baca kan baca buku apa? Nah, di sini nih. Iya. Udah nomor 1 udah. Nah, kalau udah nomor 2. Baru tak ganti lipat tak mana? Sini tak. Ya. Kedua udah ganti nama kan? Bapak penting. Kalau kita berisi ke depan ya, yang membacanya 1 orang ke depan, kedua kelompoknya. Ya, 1 orang. Oke. Ini dari Pak. Baiklah, ada perhatikan.
Nah, kalian nanti membaca satu orang atau kelompoknya hasil daripada kelompok ini ya. Hasil baca. Coba perhatikan yang lain kelompok 3, 2, 1 mendengar jawaban daripada kelompok 1. Perhatikan, dengarkan. Ayo baca. Bermain ayunan membantu teman, bermain bersama teman-teman, supaya lancar membaca, supaya pintar, supaya tahu pelajaran. Iya. Tepuk tangan lo untuk kelompok 1. Tepuk tangan. Oke. Terima kasih ya. Jadi hasilnya masih baca. Sekarang kelompok 2. Baca. Kelompok belum. Yang kamu ini dapat dibaca juga ke depan nih. Baca, ya baca. Baca apa? Yang ini enggak baca. Ini. Ya. Satu orang bacanya. Ayo baca, ini baca juga, kamu mau baca? Hanya baca ini ke depan, ayo baca. Hanya baca itu, cuma baca, masa baca semua bisa? Kan membaca. Ayo baca. Apa nomor 1? Ya dibaca ini. Apa soalnya nomor 1? Coba dibaca, sebutkan soal masuk dari apa? Sebutkan 3 kegiatan yang dilakukan Kiki dan teman-temannya. Apa kegiatan Kiki dan teman-temannya? Bermain ayunan. Iya, bermain ayunan. Membantu teman terjatuh. Iya. Saling menolong. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke. Semangat. Ayo kelompok semangat. Oke, baiklah kelompok 1, kelompok 2 sudah dibaca. Sekarang giliran kelompok 3 ke depan membaca hasilnya. Ayo baca di apa baca? Coba dibaca ke depan. Saya dibaca. Coba dibaca. Baca dulu. Ini ya. Baca apa isinya? Kamu kan hasil kelompok dibaca. Isinya dibaca apa? Cerita dong yang paling undang bawang merah dan bawang putih. Oke, ini kelompok 3. Kelompok 3 menceritakan dongeng maling kundang dan bawang putih. Ya, nanti bisa hasilnya. Sekarang kelompok 3. Sekarang kelompok 4. Lanjut ke depan. Hanya baca. Coba lain dengarkan. Ulangi. Coba. Masukin. Iya. Iya. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, jawaban kelompok 4 ini, kegiatan dari para membaca ini banyak manfaatnya. Yang salah satunya adalah mendapat ilmu. Dengan membaca kita mendapat ilmu. Terus katanya dari kelompok 3 menjadi pintar. Iya, dengan membaca kita bisa apa? Supaya pintar. Nah, membaca kita menjadi anak yang baik. Yang baik dan jujur. Ini kelompok 4. Terus kalau kelompok 2 ini ada Rama, Leo, Raya, dan Reva. Ini apa yang dilakukan Kiki teman-teman di belakang? Bermain ayun. Nah, siapa di antara mereka ada yang jatuh? Ada nggak jatuh? Ada. Apa yang harus dilakukan mereka? Iya, penolongnya dibawa ke rumah. Nah, itu ya.
Terus di sini, apa guna kita membaca? Kelompok 2. Membaca apa gunanya? Supaya pintar, supaya menambah ilmu. Dengan membaca kita kan yang tadi tidak tahu apa isi buku ini, tahu nggak kalian? Tidak tahu, tetapi kalau setelah membaca kita mengetahui isinya, ya. Nah, baik, bagus semua ya ini. Ini kalau kelompok 1. Kelompok 1 perhatikan. Kelompok 1, kelompok 2 perhatikan, terus ngomong. Ya perhatikan depan. Bermain ayunan, bertahun, membantu teman, bermain bersama teman-temannya. Terus yang pertanyaan kedua, supaya lancar membaca, supaya pintar, supaya tahu pelajaran. Ya, berapa? Ini salah satu kita daripada kegunaan membaca. Ada yang mau bertanya lagi tentang membaca? Nah, di sini sudah bisa baca semua? Sudah bisa. Siapa yang masih bacanya belum tahu? Angkat tangan. Nah, banyak belajar di rumah ya. Dari rumah itu kita harus banyak latihan membaca. Supaya apa? Supaya kita lebih lancar membaca. Ya, nah, di sini. Terus yang berikutnya. Nah, kita lanjutkan ke pelajaran berikutnya. Di sini, ya Pak Guru akan menyampaikan tentang kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Kalau di sekolah kita ini, nih, kegiatan apa saja yang dilakukan di sekolah kita, terutama di kelas 2? Belajar. Ayo, kelompok 1, temannya kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1, kegiatan apa saja dilakukan kalau kita di sekolah kita ini? Belajar. Selain belajar apa? Belajar, apa lagi? Ngumpul sampah. Ngumpul sampah, apa lagi? Membersihkan kelas. Bersihkan kelas. Piket kelas. Piket kelas. Menghias kelas. Menghias kelas. Kalau kelompok 2, apa? Ayo kelompok 2. Bukan ya. Kelompok 2 apa? Apa saja kegiatan kita di sekolah? Nggak boleh ngomong. Boleh, kenapa? Kalau menjawab, ya belajar pasti. Setelah belajar apa lagi? Membersihkan kelas. Bersihkan kelas. Kelompok 3. Apa? Kegiatan di sekolah kita? Membaca ilmu, apa lagi? Belajar. Belajar. Ini membaca. Nah, di sini ada salah satu sekolah kita ini aturan juga ada. Kegiatan apa dilakukan di sekolah kita adalah besaran aturan di sekolah tentang kegiatan atau pengaturan yang ada di sekolah kita. Misalnya apa? Pakaian harus rapi. Pakaian harus rapi. Hari Senin menggunakan pakaian seragam merah putih. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Harus lengkap. Iya. Upacara itu dilakukan setiap hari apa? Setiap hari Senin. Nah, sekarang upacara itu tujuannya adalah untuk membina karakter kita. Membina karakter kita sebagai anak Indonesia. Di sini siapa yang bisa menghafal Pancasila? Coba salah satu sebutkan. Sila ke-1 apa bunyinya? Apa bunyinya? Iya, ketuhanan yang Maha Esa. 2. Apa lambangnya? Rantai. Yang ketiga? Apa bunyinya? Keempat? Kerakyatan yang inti. Yang kelima? Apa bunyinya? Jadi negara kita ini mempunyai lambang Garuda Pancasila yang terdiri berapa sila? 5 sih? 5 sila. Ketuhanan yang Maha Esa. 2 apa? Negara. Ketiga? Persatuan. 4. Kerakyatan. Dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. 5. Keadilan Indonesia. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi, kita harus ada semangat dulu ya. Masih ingat kelompok berapa? Kelompok 3.
2, 1. Oke, diam. Oke, jadi untuk fokus konsentrasi, ya. Baiklah, kita ada yang mau pertanyaan di sini. Ayo tanya tentang apa tadi? Pancasila boleh yang belum paham? Ada berapa tadi lama Pancasila? 5. 5 itu terdiri dari 5 sila. Setiap sila itu memberikan lambang. Ada lambang bintang, lantai, padinan kapas, pohon beri, itu ya. Baiklah, di sini kalau Pak Pur ingin bertanya kepada kalian, nah kalau sila ke-1 itu tentang apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Iya, kita harus berdoa, saling menghormati antara sesama agama. Ketuhanan yang Maha Esa, saling menghormati atau memberikan kesempatan kepada agama lain, tidak memaksa dan saling menghargai, baik di agama Islam, agama Katolik, agama Kristen, ya Hindu, Buddha, iya, itu saling menghargai, tidak boleh saling menghina antara satu dengan yang lain. Nah, sekarang kamu tanya lo, Hasan, coba sebutkan sila kesaktiwasan. Ya, perhatikan ya. Sebelum kita menutup pelajaran ini, Pak Guru akan memberikan kesimpulan. Ya, kesimpulannya apa? Kesimpulan tentang materi yang telah sampaikan Pak Guru kepada kalian. Jadi tujuan daripada kita membaca yang pertama apa? Supaya pintar. Kedua, kita membaca, nambah ilmu, anak yang jujur, ya, anak yang baik. Terus, iya, itu yang berikutnya saling membantu. Nah, itu salah satu. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, ini kesimpulannya, kita harus saling tolong menolong di dalam kehidupan sehari-hari. Yang maksudnya harus kita tolong, baik orang tua di rumah maupun guru di sekolah. Nah, setelah pelajaran ini, kalian di rumah nanti diulangi, dipelajari di rumah, diulang-ulangi supaya apa? Supaya pintar, supaya mengerti isi yang telah disampaikan Pak Guru di sekolah. Untuk sebelum menutup hari ini, untuk pelajaran, baiklah, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baiklah, akhir pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.